Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama سادتنا من جميع أهل بيته جميع ذرياته جميع أصحابه خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشمائل المحمدية الإمام الترمذي بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين عليهم para pecinta ilmu rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya, ma jaa fi firasy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menerangkan tentang tempat tidur Rasulullah, kasurnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul, tidurnya, kasurnya kita akan bahas pada pagi hari ini. حدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت. Jadi dari Sayyidah Aisyah, sumber hadis ini dari Sayyidah Aisyah. Innama qalat, beliau berkata, an Aisyah qalat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, innama kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tempat tidur Rasulullah, alladzi, yaitu tempat tidurnya Rasulullah, yanamu alaihi, tempat tidurnya Rasulullah, min adami, yaitu dari kulit binatang, hashwuhu lifun, yang isinya yaitu dari serabut kurma. Jadi bentuknya kasor Kanjeng Nabi anika dari kulit binatang. Kemudian esena adalah serabut kurma. Mun sekasor aku lebih panjenengan kan dari apa? Dari kapau. Nah, kemudian dianonan dari dari kain yang empuk, kapau nabunya empuk. Apalagi sekarang tak main kapau, jadi spring bed. Wah, dengan spring yang bisa memantul, spring yang bisa memantul. Nah, mungkin nika sarena Kanjeng Nabi, tempat tidurnya Rasulullah, jadi luarnya, bungkusnya dari kulit binatang, yang isinya adalah hashwuhu lifun, dari serabut kurma. Pohon kurma, serabutnya kan. Nah, serabutnya. Ini kayak tompok. Kemudian tata menjadi tempat tidur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat sederhana tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia agung, coba, tidak begitu memperhatikan tempat tidurnya. Sepenting hubungan dengan Gusti Allah, umatnya selamat, umatnya damai. Itulah yang menjadi prinsip pemimpin umat. Dari kan cuma luar biasa Kanjeng Nabi ini. Nyontoh Ka'bah. Di hadis yang ke selanjutnya 314. Haddatsana Abul Khattabi Ziyad bin Yahya al-Basri, haddatsana Abdullah bin Maimun qala anba'ana Ja'far bin Muhammadin an abihi qala su'ilat Aisyah. Aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Jadi saya abana Ja'far bin Muhammad nih kan. Ini katanya ke Sayyidah Aisyah bertanya. Kenapa bertanya ke Sayyidah Aisyah? Karena Sayyidah Aisyah adalah istri Rasulullah SAW.
Oningnya mana raji, oning keberadaannya Rasul. Maka firasyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tempat tidur atau kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitiki, di rumahmu. Di rumahmu. Bagaimana ketika Rasulullah tidur? Qalat. Tempat tidurnya kayak apa? Qalat, beliau berkata, min adamin hashwuhum min lifin. Sama dengan yang tadi. Ceritanya akhir Sayyidah Aisyah, tempat tidurnya suamiku Rasulullah adalah dari kulit binatang yang isinya serabut korma. Wasu'ilat Hafsah, kemudian ditanya atau bertanya kepada Sayyidah Hafsah, Sayyidatina Hafsah, rajin kanjeng Nabi juga, Sayyidatina Hafsah. Ditanya lagi, maka nafirasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana atau apa, terbuat dari apa tempat tidurnya Rasulullah di rumahmu? Nah, ini kan pita-pita kan, di istri satunya, ini kan tempat tidurnya dari kulit binatang dan serabut. Ini kan di istri satunya Hafsah. Tanya aki, mau naik compok nampian, berma tempat tidurnya kanjeng Nabi di compok nampian. Nah, qalat, kemudian berkata Sayyidatina Hafsah, mishan nathnihi thaniyataini fayanamu alaihi. Jadi tempat tidurnya engki kak dinto dari napanya mana? Kain yang berbulu. Kain yang berbulu kemudian dilipat menjadi dua. Kainnya nikah. Nikah empuk galuh nikah. Jadi kain dari kain yang berbulu kemudian dilipat menjadi dua. Coba perak apple kok jadi dua. Lamaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana dhata lailatin qultu law thanaitahu arba'a thaniyatin lakana awta'a lahu fatanainahu lahu bi arba'i thaniyatin. Nah, kemudian di suatu malam aku, kata Sayyidatina Hafsah kala nisar kanjeng Nabi, kanjeng Nabi tempat tidurnya kok hanya dilipat jadi dua. Orang empuk. Kemudian di suatu malam nyaman bini perhatian ke suami, diambil ke nikah, kemudian dilipat menjadi empat. Kan bek empuk sakoni, bek empuk kan, bek lembut. Biasanya pera lipat menjadi dua, nikah epel kok oleh epateti empat, lembut akhirnya, lembut. Jadi suatu malam ke nikah. Pas kanjeng Nabi asaren. Falamma asbaha qala ma farastum liyal lailata qalat. Nah, kemudian kanjeng Nabi Muhammad SAW kemudian tidur, pas bertanya napanya mana Rasulullah SAW, qulna, ya, bertanya kepadaku, ya, jaibon Sayyidah Hafsah, huwa firashuka illa anna thanainahu bi arba'i thaniyatin. Nah, kemudian arwah tempat tidurnya siapa? Engki di ajunan tempat tidurnya engkau cuman biabtina elipat menjadi 4. Oh, kan engkau anyar jawabin kanjeng Nabi. Oh benih kak din topat kon tempat tidurnya keng bitan kau dah elipat menjadi 4 agar panjenengan lebih empuk, agar engkau lebih empuk ya Rasulullah. Qulna, kemudian berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa awta'u laka. Nah, kemudian berkata serahnya mana Sayyidatina Hafsah, huwa awta'u laka. Nah, kak disa keangkui engkau biar engkau empuk. Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, oh tetirwa tempat tidungan kok seduaan tetimpa engki kak dito. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, napa kanjeng Nabi, rudduhu lihalatihil ula, kembalikan kepada yang pertama. Lah cek pada timpa pada tidua baik tina lah tak apa-apa. Arapa fa innaku mana'atni wa ta'atuhu salatiyal lailatah, karena sebab itu, sebab sempak jeria engkau jadi terhalang bangun malam keakui asal sholat.
taketas tidung malam mah capok 4 lipatan capok empuk. Nah makanya menimpian taketas le malam cepat ibu empuk tidung. Ini Kanjeng Nabi tak boron pu empuk karena ketika empuk taketas engkau tengah malam tak jaga lah apa beli boleh penyakit. Tina nak tekak 2 lipatan seperti engkau jaga tengah malam tak taketas lah. Nah boleh mas spring bed. Wah, ada empuk mas. Spring bed. Ini kan coba kelas Sayyidina Muhammad Sayyidil Anbiya wal Mursalin tak boron tidur di kasur yang empuk karena kini kegila terhalang jaga nama malam. Coba pian panjenengan asaren nengi kasur ben asaren nengi teker. Insyaallah aja deen nengi kasur. Mun teker tak mata nyida. Jaga mana Allah tengah malam. Napa boleh banyak semutnya bilis ben napanya rengi. Oh jaga mana no asip kene kaki. Itu jaga enggak Allah. Jaga enggak Allah. Lagi itu jaga mana kok boleh. Nah itulah montor jaga tengah malam tedung jaga tenang empuk. Nah dengan sangker nyaman tedung kaki. Nah dengan bobo di bawah namanya mana? Palesteran lemah. Nah, bila dapat jenengan montedung di kursi di kasur yang empuk baik enggak Kanjeng Nabi pun. Engkau dia ada apa nah? Engkau dia umat seminta syafaat Kanjeng Nabi pemimpinnya umat tedungnya di kasur yang sangat sederhana yang lemeknya hanya di itu dilipat 2. Pas engkau tidur nggak dia cangkolan ke Kanjeng Nabi toron ya. Toron ki ketika menyontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya boleh tidur di atas tapi pokoknya sampai tanampes sempurna otaba salat malamnya. Nah, nikah potret bagaimana kehidupan Rasulullah, tempat tidur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dari 2 hadis ini, 2 antara hadis ini kan, dari 2 hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah tempat tidurnya sangat sederhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok manusia yang mementingkan kelembutan umat, yang mementingkan perdamaian umat, yang mementingkan keselamatan umat daripada dirinya dan keluarganya. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seandainya Kanjeng Nabi ingin yang empuk, bisa nama huntat bisa. Tahu saya tak mau main mau. Kanjeng Nabi sahabat soki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman. Soki kakak ngocah debu pun apa beres. Sayyidina Abu Bakar kebayaki meliaki kasur yang paling empuk. Siap ya Rasulullah, siap. Kanjeng Nabi minta ampun apa. Sayyidina Uthman kebayaki enggak misalnya kasur dari emas. Ya bisa punya besena soki, tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Dan ini adik sahabat banyak kisoki, tapi punten Rasulullah tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada sahabat si kisoki. Dan ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah ingin empuk, ya gampang ini banyak sahabat si kisoki, minta bereskan. Iuran nongku sahabat kini. Ketuk Kanjeng Nabi tak usah iuran dan perak kasor enteng. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah karena Rasulullah mencoba untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang bisa kita contoh tawaduknya luar biasa Rasulullah, kesederhanaannya luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya membeda orang yang saya tak tendung dengan kasor contohnya Kanjeng Nabi. Tak usah repot panjenengan. Kenapa? Saya contoh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka kita ngaliah barakah karamah syafaat beliau. Selamat itunya kang langkah kelak di akhirat. Kompol asal Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq.